Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa berjumpa kembali. Pada kali ini Ustadz Hazar akan menyampaikan materi kemuhammadiyahan ya. Mas Kenzo, aduh mainan api ini. Nah, pada kali ini materi kemuhammadiyahan tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nanti yang Ustadz bahas ada satu aja, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Sebelum Ustadz mulai, ini ada beberapa anak yang masih menyambungkan audio. Mas Fahri. Nah, mana nih Mas Fahri ini kelihatan perfus aja ya. Mas Rangga masih mati, Mbak Zaza juga. Ayo, Mbak Husna ini tidak kelihatan. Anak-anak, mungkin ini nanti yang Ustadz sampaikan, sudah pernah disampaikan Ustadz Tiwi saat kelas 4 ya. Ustadz reminder kembali. Di sini Ustadz punya videonya ya. Nanti kita akan bahas tentang biografi. Biografi itu adalah sejarah ya, atau tanggal lahirnya di mana, terus meninggalnya kapan, anaknya berapa, kayak gitu-gitu ya. Kita akan bahas itu Kiai Haji Mas Mansur. Setelah itu nanti ada flashback tentang kuisis Kiai Haji Mas Mansur. Kita menuju ke videonya dulu. Nah, ini sebelum ke videonya, Ustadz terangkan ya. Ini ada Kiai Haji Mas Mansur itu berada di urutan keempat anak-anak. Nah, ini. Nah, Kiai Haji Mas Mansur adalah pimpinan besar. Nah, dulu namanya PB, sekarang kan pimpinan pusat ya, Muhammadiyah. Dulu namanya PB Muhammadiyah pada tahun 1937, Ustadz besarin ya, biar nampak. Wes. Nah, nih nomor 4 ya. Kiai Haji Mas Mansur memimpin 1937 sampai 1942. Umur beliau sangat pendek anak-anak, hanya 49 tahun. Setelah itu meninggal. Ya, meninggalnya beliau itu di di penjara ya. Saat itu lagi berperang melawan Belanda dengan organisasi Putra ya. Coba kalian simak ini penjelasannya Ustadz tarikan di YouTube. Terlahir dari pasangan Kiai Haji Mas Mansur, terlahir dari pasangan Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki dan Raudhah pada tanggal 25 Juni tahun 1896 di Surabaya. Mas Mansur banyak menempuh pendidikan di pesantren. Selain belajar di pesantren Sidosermo, beliau juga menempuh pendidikan di pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Pada tahun 1908, Mas Mansur menunaikan ibadah haji dan belajar ke Mekah selama 4 tahun, serta melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Al-Azhar. Tiba di Indonesia pada tahun 1915, Mas Mansur bergabung menjadi penasihat pengurus besar organisasi Serikat Islam dan membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir Al-Afkar, Cakrawala Pemikiran. Pada tahun 1921, Kiai Haji Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937. Semasa kepemimpinannya ditandai dengan disiplin organisasi yang ketat dan kebijaksanaan baru dengan merencanakan 12 langkah serta membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur yang ditunjuk Jepang memimpin organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau Putra.
Dalam perang kemerdekaan, meskipun dalam kondisi sakit, Mas Mansur tetap berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan tentara Belanda. Akhirnya ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjarakan di Surabaya. Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946 dan jenazahnya dimakamkan di makam Kipo di sekitar Masjid Ampel, Surabaya. Ide dan gagasan Kiai Haji Mas Mansur selama hidupnya melatar belakangi berdirinya Pusat Studi Kiai Haji Mas Mansur. Melalui lembaga ini diharapkan dapat menginventarisir dan mengkaji semangat dan pemikiran Kiai Haji Mas Mansur, sapu kawat dari Jawa Timur. Nah, itu tadi biografi singkat tentang Kiai Haji Mas Mansur, ya. Umurnya singkat anak-anak, nggak sampai 50, 49 tahun. Nah, cuman umur yang singkat itu tidak menjadi kendala Kiai Haji Mas Mansur dalam berdakwah. Orang-orang zaman dulu itu terkenal umurnya pendek-pendek, ya. Umurnya pendek-pendek, namun dikenangnya itu sampai ratusan tahun, ya. Jadi untuk dikenang lama itu tidak perlu umur yang panjang. Ya, umurnya pendek tapi pemikiran dan karyanya itu sangat luar biasa, akhirnya dikenang sampai saat ini. Kamu Nabi Muhammad umurnya kan nggak sampai 63 anak-anak. Tapi dikenal selama berabad-abad, penemu-penemu itu ya. Jadi kalau kalian ingin dikenang sampai selamanya, tidak perlu umur panjang, tapi karya dan pemikiran yang luar biasa. Nah, ini Ustadz ulas sebentar ya, sebelum kita menuju ke kuisis. Jadi singkatnya, Kiai Haji Mas Mansur ini lahir di Surabaya pada tahun 1896. Kalian ingat-ingat, nanti ada di kuisis ini, di Surabaya. Terus meninggalnya juga di Surabaya, 25 April 1946. Pada umur 49 tahun, beliaunya ini meninggalnya itu di penjara. Jadi saat pemimpin Jepang itu mendirikan namanya Putra. Putra tadi apa? Pusat, ayo ada yang tahu? Pusat, Putra tadi, Pusat Tenaga. Loh, kok diem semua? Ada yang tahu Putra? Pusat Tenaga apa yuk? Tenaga Rakyat. Nah, Putra itu Pusat Tenaga Rakyat. Beliau mimpin meskipun sakit dalam keadaan sakit, beliau memimpin melawan Belanda. Akhirnya beliaunya ditangkap anak-anak. Ditangkap, dimasukkan ke penjara sama Belanda dan meninggal di situ pada saat umur 49 tahun. Beliau menjabat pimpinan besar ya. Pimpinan besar Muhammadiyah, PB Muhammadiyah. Dulu masih PB, sekarang kan pimpinan pusat. Dari Surabaya, Jawa Timur, selain Kiai Haji Mas Mansur, juga ada Kiai Haji Fakih Usman. Beliau malah mimpin Muhammadiyah itu hanya nggak sampai 1 tahun ya, hanya hitungan bulan. Setelah itu meninggal karena sakit. Nah, dari keluarga seorang yang kaya ya, mamanya ya, mamanya bernama Raudhoh ya, dari keluarga Sagipodin ya, dan keluarga pesantren dari Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki. Beliaunya mengenyam pendidikan di Madura hanya sebentar ya, karena beliau nyantri di Kiai Kolil Bangkalan. Setelah itu Kiai Kolil Bangkalan meninggal, beliau kembali lagi ke Surabaya, itu anak-anak. Nah, Kiai Haji Mas Mansur ini anak-anak itu pengen menuntut ilmu, tapi karena nggak punya uang, beliau itu sampai sempatkan puasa sunnah, nah, Senin Kamis, biar uang sakunya itu ngumpul dibuat sekolah, buat beli buku dan lain-lain itu ya, dikumpulkan. Nah, akhirnya beliau itu melanjutkan pendidikannya di Mekah, ya, di Mekah ini ya. Setelah itu melanjutkan lagi ke Al Azhar Kairo kayak gitu. Nah, setelah tamat pendidikannya, ini ya, nah Ustadz ulas ini,
Setelah tamat, beliau ingin kembali ke Indonesia. Beliau menetap dulu di Mekah selama 1 tahun. Setelah itu kembali ke kembali ke Indonesia. Beliau menikah. Nah, menikah dapat 6 anak. Nah, dari Putri Haji Arif ya, bukan Ustadz Arif loh ya. Haji Arif. Nah, bernama siapa? Siti Zakiyah. Ada 6 anaknya. Yaitu Nafiah, ya, Ainur Rafiq, Aminah, Muhammad Nuh, Ibrahim, dan Lu'lu'. Nah, di samping beliau menikah dengan Siti Zakiyah, beliau juga menikah dengan Halimah. Nah, istri yang kedua ini tidak lama anak-anak, hanya berlangsung 2 tahun, setelah itu meninggal. Beliau juga pernah bergabung dengan Syarikat Islam, memimpin dulunya itu Syarikat Dagang Islam ya anak-anak. Terus beliau juga memimpin putra, terus bergabung dengan 4 serangkai yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Beliau juga di dalam Muhammadiyah itu terkenal dengan langkah 12 ya. Kitoh langkah 12. Mungkin dulu pernah diajar Ustaz Tiwi. Kenapa Mas Abian resen? Ada pertanyaan? Kok tulisannya Surabaya? Oh, Surabaya. Kenapa anak-anak kira-kira kok tulisannya Surabaya? Ayo. Typo. Oh, kok typo? Ayo, siapa yang tahu kenapa kok Surabaya? Ayo. Lama. Jangan Hah? lama. Betul, ejaan lama ya, Mas Kenzo. Jadi dulu itu namanya kayak gitu anak-anak, kayak Muhammadiyah ya. Itu bukan Muhammadiyah, Muhammadijah. Nah, tapi tulisannya gitu, tapi bacanya tetap Muhammadiyah. Tapi tulisannya Muhammadijah. Gresik itu bukan Gresik anak-anak. Gimana saya jadi kalau Gresik saya jadi? Nah, itu. Jadi dulu itu ejaan lama anak-anak. Surabaya. Dulu itu bacanya bukan Surabaya, Surabaya. Cuma penulisannya masih seperti itu. Ustadz kayak bahasa Inggris nggak sama kayak ya itu. Nah, karena kita kebiasaan kayak yang ejaan terbaru ya. Itu ejaan lama, belum disempurnakan. Nah, jadi intinya Kiai Haji Mas Mansur ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu yang disegani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena pemikirannya beliau sangat hebat sehingga dikasih julukan sapu kawat dari Jawa Timur kayak gitu. Jadi luar biasa, orangnya nyantri dari luar negeri juga luar biasa. Sehingga beliau diperhitungkan dan menjadi 4 serangkai yang mempelopori kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalian boleh buka buku paketnya halaman 17. Nah, karena Ustadz akan ngasih kuisis, silakan open book. Yo, halaman 17. Nanti tapi soalnya ada Ki Bagus Hadikusumo anak-anak. Cuma sedikit aja. Cuma 2 soal paling. Soalnya ada 21. Silakan dibuka halaman 17. Yuk, sebelum Ustadz mulai kuisisnya. Yuk. Sudah. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akan bagikan linknya. Silakan. Open book ya. Nanti yang belum berkesempatan Ustadz akan letakkan di Google Classroom. Halaman berapa, Ustaz? 17. Insya Allah untuk pekan depan kita masuk pembahasan Ki Bagus Hadikusumo anak-anak. Setelah itu Ki Haji A.F. Fakhrudin. Nah, setelah Ki Haji A.F. Fakhrudin selesai 3 kali pertemuan, 4 kali kita review, setelah itu kita PH ya, PH bab 1 dan bab 2 tentang organisasi, struktur organisasi dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yuk, yang baru bergabung baru 13. Ayo. Oke. Ada yang keliru tadi ini, kayak Ustadz tadi di kelas tengah. Arya
Bima Sakti. Wah, jangan-jangan nanti keliru. Royan Andromeda. Belum bisa move on. Semoga anak-anak kita bisa bertatap muka kembali ya. Bismillah. Nanti kalau kamu tatap muka, di sini ada kafe ya. Ustaz ada ini menyediakan kafe di kelas Al-Halili. Pengen pop mie. ada nama aneh. Oh, nama aneh, tenang. Nanti Ustaz remove. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, yuk. Mbak Naila memimpin. Pelan-pelan. Open book ya. Open book. Aduh, Mas Royan udah mulai salah nih. Mohon maaf ya, tidak sesuai nama Ustadz remove. Yang namanya tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Ustadz akan remove. Lagunya apa ini? Bentar anak-anak ya, Ustadz akan ngasih sesuatu ke teman kalian. Lagunya kayak ini Ustadz Nazar ya, Puisis ini. Iya. Lagu klasik, lagu klasik. Ini klasemen sementara kali. Loh, sinyalnya tidak mendukung. Signal. Waduh, Nizam lagi yawning. Menguap ngantuk kayaknya Nizam. Nah. Ini Mas Azam, dari tadi belum diaktifkan kameranya Ustadz Azhar. Ini Mas Azam. Ini kalau pakai HP otomatis mati Ustadz Judi. Oh, gitu ya. Tapi nanti kalau sesudah kok tetap mati, wah. Tadi itu waktunya auto remove ini. Waktunya ini siapa? Ustazah Ella itu Japri juga belum nyala. Beberapa anak juga gitu. Waktunya matematika maksudnya. Oke. Nah, ini ditampilkan lagi nih. Tafsir ini promosi ini.
Boleh join Ustaz. Masih dibikin Mbak Fafa nih. Oh, geser Mas Rafa. Open book anak-anak, nggak apa-apa, silakan buka ya. Ayo. Ayo. Wah, ini Mbak Fafa mau selesai 13.630. Poin totalnya 21.000 anak-anak karena 21 soal. Kayaknya Mbak Fafa ini nggak bisa keselip ini. Teratas ini. Selisih poinnya agak jauh, tapi ya masih Iya. ada kesempatan. Bagi yang bawah-bawah itu yang Bawah-bawah ini, wah Mbak Kiza ini masih ada, Mbak Naila. masih ada chance. Loh, masa Royan kok finish di sini? Ya Allah, Mas Roy. Namamu itu Royan atau Ryan sih? Tulisannya Ryan tapi dipanggilnya Royan. Bahasa Oh, Arab bener. itu loh. Oh, bahasa Arab. Yang bener apa berarti? Royan. Nah, iya kan Royan. Kok Ryan ini? Makanya Ustadz itu namamu ininya Ryan, tapi kamu nulis sendiri Royan. Itu kayak bahasa Inggris, Ustaz.
Antara Iya. tulisan dan ininya juga beda. Tidak sama. Ini di peringkat kita lihat papan tengah ya ini, papan atas. Iya. Pak Kiza naik nih. Nah, Zahra ini juga semakin naik ini kayaknya Zahra. makin naik nih. Bisa berpotensi. Tapi kalau anak-anak soal sejarah gini memang agak-agak gimana anak-anak ya. Karena memang kalian harus hafalan. Ya apa-apa, ini kan baru satu kali pertemuan. Insya Allah next Ustadz akan masukkan soal ya. Nanti Ustadz gabung dengan Ki Bagus Hadikusumo. Ini tadi ada 2 soal ya tentang Ki Bagus Hadikusumo. Yo. Masih bisa yo mangan opo ae kure. Aduh. Kayaknya kok nggak ada. Sekarang masih ada chance untuk membalap. Nah, untuk membalap nyelip ya. Yang masih ada chance ini kayaknya Zahro. Zahro ini. Nah, kalau ingat Zahro ini ingat PPT ini. Zahro. Soalnya Pak Jalal. Anaknya Pak Jalal ini. Nanti yang jadi Ustadz Davidnya Royan ini. Wah, ini kayaknya berat Ustadz, jadi 4.000 lagi nih. Ya, sepertinya begitu. Mendekati. Kita hitung mundur 10, Bentar. 9, 8, 7, 6, 5. Ayo Zara. 4, 3. Wah, harapan saudara ini jauh sih. Kurang 3 soal lagi. Aduh, salah lagi Zahra. 3, 2, 1. Time is up. Maaf. Tidak bisa lagi. Oke. Selamat Mbak Papa, Mas Rafa, Mbak Zahra. Wih. Keren. Memang soalnya itu agak-agak gimana gitu ya. Stop. Itu membaca anak-anak. Nanti kalau kalian udah terbiasa. Gak punya waktu. Sudah terbiasa, insya Allah nanti kalian akan mudah dengan sendirinya. Memang butuh hafalan. Nah, karena Ustadz waktunya udah habis, Ustadz akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masih dinonaktifkan videonya, Ustadz harapkan diaktifkan kembali ya. Ayo Mas Sabian. Oh, tipu mulu. Wah. Itu tadi bukan tipu Mas Sabian. Itu tadi ejaan zaman dulu ya. Yuk Mas Azam, Mas Putra, karena waktunya ini bahasa Jawa. Ya bisa jadi ya. Nah, silakan bisa jadi Ustadz